Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin, amma ba'du. Para salikin rahimallah, mari kita lanjutkan ngaji kita pada pagi hari ini. Setelah bersyukur pada Allah biqauli alhamdulillahirabbil alamin, dan kita bersolawat kepada Rasulullah biqauli Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mari kita lanjutkan para salikin tentang apa yang ada di dalam kitab ini, masih di dalam bab untuk kita bagaimana betul-betul menggunakan nafas dan jiwa kita itu menuju Allah. Saya lanjutkan, wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nalbihima bi ulumiha fid darin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mithalul qalbi kal mir'ah wa mithalun nafsu kan nafas. Kullama tanafasta an-nafasa 'alal mir'ati tasawwada. Wa qalbul ajiz kal mir'atil ujus allati dha'afat himmatuha an tajluha wa tanzura fiha. Wal qalbul arif ka mir'atil arus kulli yawmin tanzuru fiha fala tazalu maskulata. Para salikin, ini masih dalam subbab yang sama. Mithalul qalbi kal mir'ah. Hati itu seperti mir'ah, cermin. Pak, Bapak Ibu sekalian, kalau cermin kita baik, bersih, kira-kira wajah kita itu bersih atau jelek? Bersih kan? Coba kalau kita lihat cermin kita itu sudah buram, ya sudah kotor gitu ya, tidak pernah bersihkan, sudah jamuran dari dalam, artinya hati kita itu jamur. Kira-kira kalau kita ngilu, ini bahasa Jawa ya, ngilu, kita bercermin, kira-kira wajah kita kelihatan jelas nggak? Apakah kita bisa terpantul wajah kita dari cermin itu? Bisakah? Jadi kuncinya ini, al-mithalul qalbi kal mir'ah. Jadi namanya hati itu kal mir'ah, seperti cermin. Wa mithalul kan nafsi kan nafas. Kalau nafsu ini kan, nafsi kan nafas. Ini mirip tulisannya sama, nafsi nafas. Itu mirip tulisannya, satunya pakai sukun, satunya pakai fathah. Ya. Tapi artinya wa mithalul nafsi nafs. Ya. Sedangkan nafsu diibaratkan seperti nafas. Kullama tanafas satta nafsa alal mir'ah tasawwata. Kalau kita nafas, coba kita nafas di depan cermin, kira-kira cermin itu ada bekas, ya bahasa Jawa ya, abab kita enggak ya? Kan ada embunnya itu. Kalau setiap hari kita itu nafsu, kemudian di dalam sebuah kaca, kira-kira kaca itu semakin buram atau tidak? Buram kan? Nah, karena itu kolbun kita harus kita bersihkan terus, ya. Karena apa? Al-qalbu kal mir'ah. Karena cermin itu seperti kaca. Kullama tafassat nafsun alal mir'ah tasawwadat, maka dengan demikian akan buram menjadi hitam. Hati kita juga seperti itu, ngoten. Kalau sehari kita itu adalah nafsu, titik, 2 titik, 3 titik, sehingga hati kita itu gelap.
Kalau sudah gelap itu tidak bisa diajarin. Kadang-kadang sudah menolak apa itu sholat, apa itu zikir, apa itu sudah. Udah ada daya tolak karena memang hatinya itu tidak sejernih dan sebening mir'ah. Karena itu kan istilahnya tazkiyatun nafas, jadi membersihkan jiwa kita, wa tasfiyatul qalbi, dan tasfiyatul qalbi itu dan membeningkan mata hati. Ya. Qalbul ajiz, hatinya orang ajiz, orang yang lacut, orang yang banyak dosa, orang yang fajir, orang yang fasik, ya, kamir atil ajus, seperti ya kacanya ajus, orang tua renta. Ya. Kira-kira orang tua renta itu apa ya? Mau membersihkan enggak? Ya, kan enggak, sudah bosan. Ya, allati dawtahimatuka antasluha. Nah, kemudian orang tua renta itu adalah sudah enggak ada upaya himmatuha, niat untuk bercermin. Apa sih, ngapain cermin belakang? Ini sudah kempong perot, ya, pipi sudah gembor, didempul sini, dempulnya lepas juga nanti udah gambleh lagi. Eyeshadow di dalam kantong mata kita sudah begitu, ya. Sehingga ngapain saya harus bercermin? Jadi himmat Tuhannya itu udah kecil. Kalau sudah orang yang lacut seperti orang tua renta itu berupaya membersihkan kaca itu sudah tidak ada. Ya, watang dorufiha, untuk melihat dirinya itu sudah nggak mau. Apa saya tua? Masa saya muda lagi setelah berkaca, kan tak? Ini artinya gini, artinya ya Allah, moga-moga, dan saya mengajak pada diri kita dan para sahabat sekalian, ya, ayo kita bersihkan hati. Ya, biar apa? Biar kita itu bisa merefleksikan, memancarkan pandangan inner beauty-nya, karena memang amalan-amalan ibadah kita itu. Ya, jangan seperti orang lacut, orang yang banyak dosa, itu sudah dibersihkan sulit. Karena memang sudah tidak ada kekuatan, kata sudah saking hitamnya. Oke, saya lanjutkan. Wa qalbul arif, dan hatinya seorang arif billah, orang yang betul-betul di jalan Allah, ya, orang yang arifin, orang yang mendekatkan diri Allah, itu apa? Kamir atil arus, seperti kacanya arus ke manten. Coba Bapak Ibu sekalian, manten itu kira-kira macak terus enggak di hadapan suaminya dan suami kepada istrinya? Kok hilang ya, subhanallah. Recording in progress. Maaf, tahu sinyalnya hilang sebentar. Oke, saya lanjut ya, izin. Ya, kalau orang mantenan, kira-kira sehari berapa kali itu bercermin? Wah, gimana suami saya senang dengan hidup saya didengkengkan. Gimana suami saya senang dengan bengesan saya ditambah seret. Gimana suami saya senang dengan blush on saya seret. Suami juga gitu, cos, Gior Armani, cos, Channel, ceras, wangi terus. Nah, itu kalau orang kemanten. Nah, setelah itu berkaca berdua antara suami istri itu. Wah, ini cantiknya, gantengnya. Nah, kalau seperti itu, kullayamin tanzuru fiha, orang akan setiap hari adalah melihat wajahnya, wala tazalu maskulatan, dan dia itu akan apa? Dia itu akan selalu menggosok kaca itu sampai maskulatan, sampai mengkilat. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayo kita itu menjadi kemanten terus. Karena itu kan ini kitabnya Tajul Arus,
yaitu mahkota kemanten dalam rangka menuju Allah. Karena itu kolbun kita itu harus kita bersihkan terus ya. Biar apa? Kita itu cerminnya bagus, wajah kita bagus, inner beauty kita bagus, pandangan orang terhadap kita itu adem asrep ya. Jadi aku lek ndelok wong kuwi kok adem ya. Tapi seringkali aku kok melihat itu orangnya kok keras ya. Itu biasanya inner beauty. Itu berdasarkan dari apa yang ada di dalam diri kita, di dalam mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Salikin, rahimahullah. Saya lanjutkan para salikin untuk subbab baru. Tadi subbab, sekarang mengambil bab baru, yaitu tentang perkara yang membantu membersihkan hati. Bagaimana cara kita itu membersihkan hati tadi. Para salikin rahimahullah, nawalla bina bi ulama fitarin, amin ya rabbal alamin. Himmatul zahidin fi kasratil a'mal wa himmatul arifin fi taskhihil ahwa. Arba'atun tu'inuka ala jala'il qalbik, kasratul dzikr wa luzumis sumtu wal khalwat wa qillatul mat'am wal masyarib. Ahlul ghaflah idza asbahu yataqaddamu na'am walahum, wa ahluz zuhud wal ibadah yatafaqqaduna ahwalahum, wa ahlul ma'rifah yatafaqqaduna fi qulubihim ma'allahi azza wa jalla. Ini para salikin ya, kita bicara tentang apa bedanya orang zuhud dan orang arif. Ya, ma'rifatullah dengan orang zahidin itu apa? Ya, disebutkan himmatuz zahidin, cita-citanya dan perhatiannya, ultimate goalnya zahidin, orang zahid, orang zuhud, fi kasratil a'mal, yaitu untuk memperbanyak amal-amal. Jadi ada namanya tajali, takholi, ya, maaf, takholi, takhali, tajali. Ya. Jadi orang yang zuhud itu adalah orang yang menyibukkan diri pada amal-amal. Tapi sedekah ini, sedekah itu, sholat ini, sholat itu, pokoknya banyak amal. Kasratil amal, itu orang zuhud. Karena itu nggak peduli dengan dia kaya atau miskin. Apapun yang diterima oleh Allah, zahid, zuhud, dia tidak tergantung pada urusan dunia. Oke. Dan dia sibuk dengan beramal. Wahimmatul arifin, dan cita-citanya, himmah, perhatiannya, orientasinya arifin, orang yang arif, fi tashihil ahwal, yaitu untuk menghitung, membenarkan ya ahwal khaliyah kita, hati kita, jiwa kita itu seberapa lama ghaflah pada Allah. Orang arifin dengan demikian dalam ilmu tasawuf itu lebih tinggi daripada orang zuhud. Kalau zuhud hubungannya dengan amal, dan itu bisa dengan amwal, artinya harta. Kalau orang yang sudah arifin, orang yang menyibukkan diri untuk segala sesuatunya, ahwalin, tashihu, itu dibenarkan menuju Allah. Para salikin, kira-kira kita itu sudah masuk pada orang zuhud dan orang arifin belum ya? Insya Allah pada saatnya. Insya Allah, moga-moga kita saatnya itu kita masuk orang yang zuhud. Paling tidak kita qanaah dulu lah. Jangan pernah berundel, diberikan oleh Allah apa saja terima. Jangan mengambil haknya orang lain, jangan. Jadi qanaah. Biasanya habis qanaah itu zuhud. Habis zuhud itu biasanya arif. Ya, ma'rifatullah. Itu kalau sudah arifin itu ma'rifatullah. Nah, caranya apa untuk bisa minimal kita zuhud dan kita insya Allah bisa arif, orang yang liya'rifu, ya, orang yang makrifat itu. Arba'atun tu'inuka ala jalil qalbik, ada 4 yang bisa membawa dan membersihkan hatimu itu,
Ya, ada 4. Jala'il qalbik, yaitu yang membersihkan hatimu itu apa? Kasratul dzikr, memperbanyak zikir. Ya. Zikir, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzikran katsiran. Ya, kita itu diminta oleh Allah untuk zikir sebanyak-banyaknya. Jangan dihitung, ya, saya zikirnya habis sholat saja deh. Di tengah jalan sambil jalan nggak usah zikir, enggak, itu salah. Karena zikir itu setiap saat bisa. Bil qalbi bisyir, ya itu bagian dari zikir darul anjuman fil qalbi. Jadi kita itu khalwat dalam keramaian itu bisa. Kasratul dzikr, yaitu memperbanyak zikir, zikron katsiran. Al-Qur'an menyebutkan seperti itu. Waluzumus sumti, dan membiasakan melazimkan itu sumtu, banyak diam deh. Ya, kalau memang penting memberikan sesuatu, diberikan apa, menyampaikan, tapi nggak usah terlalu banyak diulas macam-macam. Yang bicara hati saja. Jadi orang yang kalau banyak ngomong itu biasanya banyak dusta, dan dia biasanya hubungannya dengan ghibah, ya. Maaf ya ibu-ibu, bapak-bapak ya, kalau chat tidak usah panjang-panjang, yang penting-penting aja. Urusan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, wal khalwat, dan menyendiri. Ya, khalwat dalam ilmu tasawuf namanya suluk. Ya, moga-moga pada saatnya ibu-ibu dan bapak-bapak kalau sudah mendekati tadi 60 tadi, suluklah apapun thariqahnya monggo, ya. Karena ini memang cara membersihkan hati, mendekatkan diri pada Allah itu suluk, ikut thariqah. Karena thariqah itu adalah kaifiatnya terstruktur, day to day, ya hari per hari diajarin untuk mendekatkan diri pada Allah. Wakilatul ma'ami wal masrobin, yaitu mengurangi namanya ma'am, makan dan minum. Sedikit makan dan minum, bukan sedikit-sedikit makan. Biasanya ada kan yang orang, oh saya makannya sedikit tapi sedikit-sedikit makan, atau dia sedikit bicara tapi sebetulnya dia sedikit-sedikit bicara, sedikit tidur. Yang ada yang sering dilakukan sedikit-sedikit tidur, bentar-bentar tidur, ya. Ini kalau orang seperti itu banyak ngomong, banyak tidur, banyak makan, itu alamat hatinya itu mati. Nah ini disebutkan kalau Anda hatinya bersih, lakukan banyak zikir, diem itu lebih baik, ya. Apa itu peribahasanya? Diam itu emas, nah, itu kan? Wal khalwat, menyendiri suluk, wakilatul makan masrob, dan itu mengurangi makan dan minum. Ahlul ghaflah, orang yang ahlul ghaflah, lupa pada Allah, idza asbahu yatafaqqaduna amwalahum, yaitu orang yang ahli ghaflah itu adalah orang yang selalu menghitung apa? Menghitung terhadap amwal-amwalnya. Jadi kalau sudah kan kedonyan, kalau orang itu sudah yang dunia itu penting, tapi ojo kedonyan. Ngeli aja, jangan keli. Ini bahasa Jawa ya. Kalau ngeli itu ikut arus, cari rezeki, jalani, dapat alhamdulillah, dapat banyak alhamdulillah, ada bagian orang lain, ada sedekah infak. Tapi jangan ngeli, bukan mengatakan karena harta itulah saya sukses, enggak. Sukses itu bukan karena punya harta, sukses itu karena Allah. Kalau orang mengatakan harta dunia segala-galanya, maka itu adalah Anda itu adalah orang yang ghaflah kepada Allah, hatinya itu sudah lupa. Ya, saya lanjutkan, wa ahlu zuhdi wal ibadah, seorang yang ahli zuhud dan ibadah apa? Yatafaqqadamu ahwalihim, yaitu orang yang selalu mengutamakan ahwalihim, segala sesuatunya hanya untuk kepada Allah. Wa ahlul ma'rifah, dan orang yang ma'rifat, ya,
Bapak Ibu sekalian, saya ini boleh beda boleh tidak, kajiannya banyak. Orang itu pertama harus namanya mujahadah, riyadhah, muraqabah, musyahadah, mukasafah, ma'rifat. Ya, di atas ma'rifat itu hakikat, di atas hakikat itu nanti namanya tajalli, dan kita bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Wa ahlul ma'rifah, dan orang yang ahlul ma'rifat, yatafaqqaduna qulubuhum, dan dia selalu mengutamakan, mengorientasikan qulubuhum, hatinya itu apa? Ma'allah azza wa jalla, yang ingin selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, itu para salikin. Sekarang kita mau yang mana itu? Yang mana kita? Kita sudah pada tingkat mana? Tingkat zuhud, tingkat ma'rifat, atau kita masih mujahadah? Kita mau menuju riyadhah, atau kita sudah ikut suluk berarti muraqabah? Ya, karena orang suluk itu sudah muraqabah. Barulah muraqabah itu musyahadah. Musyahadah adalah menyaksikan keberadaan Allah. Sholatnya Allahu Akbar itu tertuju pada Allah, bukan sholat Allahu Akbar ingatnya yang enggak, yang kunci hilang, yang pekerjaan belum selesai, ingat di sholat. Bener nggak? Masih ada seperti itu nggak sholatnya? Ya, Allahu Akbar yang ingat kuncinya mana? Ya, Pak, kunci mobil tadi saya kasihkan di mana ya? Oh, pekerjaan saya tadi lah. Jadi sholat kok ingat-ingat mau meneruskan pekerjaan yang ditinggal tadi. Ini namanya belum, namanya musyahadah. Setelah musyahadah baru namanya mukasafah, baru ma'rifat, di atasnya lagi nanti tajalli atau wusul ke Allah. Para salikin itu ya, ada 4 yang harus kita pegang dalam rangka membersihkan diri kita. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab ma min nafsin yubdihillahu ta'ala fika min ta'atin aw maradin aw nafaq aw faqatin illa wa yuridu ayyahtabiraka bidzalik. Jadi ma min nafsin, segala sesuatu ya, yubdihillah fika, semuanya itu dari Allah. Jangan pernah mengatakan saya begini begitu itu karena atasan, karena seseorang, enggak. Semuanya pada Allah, dan Allah bisa menyebutkan, membisikkan pada seseorang untuk membantu kita. Ya, sehingga kita itu tidak dalam posisi mengabdi orang, tapi kalau bekerja itu mengabdi sistem, bukan mengabdi seorang. Min ta'atin, dan kita itu juga diberi taat. Karena itu kita berupaya berdoa moga-moga kita itu ahli taat. Au maradin, kadang-kala kita itu juga dikasih sakit. Au faqatin, kadang-kala kita itu juga ada kesusahan. Faqah wa illa ma huwa yurid, dan itu semua adalah karena kehendak Allah. Ayyahtabir bidzalik, dan itu semua itu di dalam rangka ujian kepada kita. Sabar, kalau diuji sabar. Sabar dalam kekurangan, sabar dalam taat, sabar di dalam kelebihan, dan sabar dalam ibadah. Ya, itu banyak kan. Kadang-kadang sholat itu nggak sabar, maunya cepet, assalamualaikum kanan kiri kan, kayak dikejar. Nah, itu berarti adalah Anda, kita semua itu adalah tidak sabar di dalam beribadah. Oke, para sahabat, saya lanjutkan. Wa man talabat dunya bi tariqi akhirah kana kaman akhadha mil'aqahu milhaqata yakutatin ya'rifu bihal qadrah afama yu'addu hadza ahmaqun. Jadi sekarang ini maaf untuk kita semua. Wa man talabat dunya bi tariqil akhirah. Waman, dan siapa orang tolabat dunia, mencari dunia bitariqil akhirah, dengan jalan akhirat. Kira-kira masih menjalankan ini enggak ya? Ini ujian buat kita semua, buat dai.
Nah itu kamu jadi dai itu golek duit atau urusan akhirat? Masa dai kalau ngundang saya harus 10 juta, harus 20 juta. Sampai itu golek dunia atau golek akhirat? Ini diibaratkan ya Allah ya. Ini Syekh Ibnu Athaillah itu keras dalam hal ini. Man talaba dunya wa tarikal akhirah. Dalil tiba-tiba njaluk duit. Tiba-tiba nyobloslah saya. Aduh. Karena maaf. Karena kaman akhadha min ata yakut, seperti hanya orang ini apa? Orang ini memegang ya mal'akoh itu sendok. Sendoknya terbuat dari yakut. Sendok yakut. Hebat ya, berapa mahalnya ya? Sendok dari merah delima. Pokoknya top lah. Sendok termahal dunia lah. Tapi anehnya ya'rifu bihal qadroh ya. Masya Allah, maaf. Sendoknya tinggi nyendok kotoran manusia. Sendoknya nggih kotoran teletonge sapi. Padahal itu adalah sendok yang terbuat dari yakut, dari permata, dari merah delima, tinggi nyendok kotoran. Ini loh, kalau orang urusan agama kok tinggi urusan tujuannya pura-pura akhirat, tapi padahal tujuannya dunia, sama saja itu nyendok kotoran, tetapi pakai sendok dari yakut. Nah, apa ma'ya'atuha hadza amhal? Apakah orang seperti ini, orang yang dakwah karena duit, orang yang maaf ini saya juga dosen, Bapak Ibu juga banyak dosen. Apakah kalau dosen itu hanya golek duit, itu pada karo ini Pak? Jadi ngajar aja deh, bismillah. Oleh rezeki itu bagian dari Allah. Udah gitu aja. Urusan rezeki berapa itu biar Allah ya. Ya. Ini keras ya, Syekh Izzuddin itu semua biar amal kita itu nanti di akhirat itu utuh. La takid annan nas fa'atahumul ilmi bal fatahumut taufik aktsara minal ilmi. Ini juga kita sebagai dosen-dosen ya, termasuk saya itu juga dosen ya. Bapak Ibu juga banyak dosen, guru besar, rektor, warek itu banyak di forum ini. Izinkan saya membacakan ini. Latak gitu annanas fatahul ilmi. Jangan kau beranggapan manusia itu kekurangan ilmu banyak. Ya, enggak ada kekurangan ilmu. Ilmu apa saja, guru besar apa saja, doktor apa saja banyak. Yang kurang apa? Bal fatahul taufik. Yang kurang itu adalah taufiknya dari Allah, petunjuk dari Allah, ridhonya Allah, itu yang kurang. Orang pintar banyak, tapi orang yang benar yang salah, yang sedikit. Wong pintar akeh, tapi sing bener sedikit. Zaman modern, karena semua ukurannya adalah dunia. Ya, padahal inilah aktsaruhum minal ilmi, dibandingkan dari ilmu banyak, tapi orang itu yang tidak dapat taufiknya. Karena itu doa akhir dari sebuah ceramah kadang-kadang wabillahi taufik wal hidayah. Ya, moga-moga dia beri taufik dan hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ini bagian dari doa kita di dalam melakukan sesuatu, dan itu menjadi bagian akhir yang kita berilmu, kita bermuasyarah, kita belajar agama, itu moga-moga mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan sedikit. Awwalu ma yanba'alaka an taqi'ala aqlika fakama yaqul qadhu fi kala yaqa'u fil uqudir rijal ngukulir rijal. Awalnya mayambahilaka, orang yang harus dipentingkan awal manusia itu apa?
antabki ala aklika. Dia itu harus banyak menangisi akalmu. Akal kita itu telah merintahkan kemana? Akal kita itu telah mengambil putusan apa? Akal kita itu telah membuat undang-undang apa? Undang-undang menyengsarakan manusia, undang-undang liberalisasi di bidang ekonomi yang menyengsarakan manusia, atau apa? Jadi para pengambil kebijakan, nangislah dengan akal. Karena akal ini yang menjelunturkan manusia, ya, dijelunturkan untuk kemaksiatan, dijelunturkan pada korupsi, dijelunturkan itu akal atau hati. Awalnya nafsu, hati nggak mungkin, tapi nafsu merintahkan pada akal, akal memerintahkan kaki, memerintahkan tangan, caranya korupsi kayak apa, caranya menyelipkan laporan keuangan gimana, baru dapat uang melalui akal itu. Nah, karena itu di sini disebutkan, ya mbok nangis kowe itu karo akalmu. Nah, karena apa? Fakama yang terqatu fil kala. Kalau akalmu itu tidak untuk kebaikan, tidak untuk kemanusiaan, itu diibaratkan fakama seperti halnya ya yakotul qatu, itu keringnya fil kala di dalam sebuah padang savana. Jadi kalau padang savana itu atau hutan, kalau hutan itu kering kira-kira kebakaran enggak? Kalau akal kita itu selalu dunia, duit, kira-kira membakar nafsu kita atau membakar kolbun kita, atau justru menyuburkan apa? Nafsu kita. Nah ini, karena itu otak harus kita, ya, otak itu kalau di dalam ilmunya Imam Ghazali itu panglima. Tadi kalau hati itu adalah al-malik, raja. Tinggal raja memerintahkan panglima, panglimanya itu khianat lah. Kadang-kadang panglimanya ini adalah berkelindan kerjasama dengan nafsu untuk melakukan sesuatu yang di luar di jalan Allah. Ya. Jadi berat ya belajar ilmu batin itu berat. Jadi karena itu kalau kita itu mau menuju Allah tadi ada 4 syarat tadi ya, 4 tadi kan ya, kita diminta namanya tadi banyak berzikir, kita banyak diam, kita harus banyak khalwat, kita harus banyak mempersedikit makan. Nah yang penting di akhirnya itu ada untuk mengendalikan akal. Kalau akal kita sudah akal salah, maka tangis sauno, ditangisi. Jangan kamu akalmu itu kamu dekatkan dengan nafsumu. Nanti nafsu itulah yang bisa mengendalikan akal, dan setelah itu panca indera kita askarun fil badani, askar panca indera kita itu diperintahkan oleh akal untuk melakukan tidak menuju pada Allah. Ya, yaqma'u fi uqudil rijal, dan ini bisa terjadi kepada siapa saja, termasuk orang laki. Kalau orang laki itu biasanya kan akal. Jadi orang lanang itu biasanya mengendalikan akal, lek wong wedok itu perasaan. Ya, karena itu wong wedok itu kalau kita salah pada orang perempuan kan kita mengeluhnya itu kan sulit. Kita ditukari bojo katakan ya. Itu kan sulit untuk meyakinkan karena dia perasaan, harus pendekatan perasaan. Kalau kita itu lagi berbeda dengan istri atau orang perempuan, kita jangan banyak ngomong, kita harus pakai hati. Tapi kalau kita berbeda dengan orang laki, main akal, logika. Oh gini, oh ya bener, yang bener sampai aku mau salah jauh sepuro, nah, gitu. Itu kalau laki. Kalau ngomong sidik, kita ngomong banyak, oh itu tuh ceritanya akan panjang. Oke ya, para salikin, Rasulullah. Saya pikir itu kita sudah cukup banyak dalam 1 jam untuk ngaji Tajul Arus. Moga-moga pertemuan ini mendapatkan ridho dan maunah dari Allah. Moga-moga kita diampuni segala dosa-dosa kita dan kita selalu diberikan rahmatnya, amin. Dan insya Allah kita bisa pada tahap tazkiyatun nafs wa tasfatul qalbi. Alafu minkum
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.